Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Fadly Zon dan Ismail Fajri Alatas bicara soal sejarah, kebangsaan, dan membangun tanah air. Fadly Zon dan Ismail Fajri Alatas bicara soal sejarah, kebangsaan, dan membangun tanah air. Dalam obrolan antara Fadly Zon dan Ismail Fajri Alatas, terungkap berbagai pemikiran menarik yang menggambarkan perjalanan akademik dan intelektual Alatas yang kerap disapa Aji ini. Hal ini juga refleksi kritis Fadly Zon mengenai politik identitas, nasionalisme, dan tantangan akademis global. Obrolan ini mengungkapkan cara pandang keduanya terhadap dinamika identitas dan negara, serta bagaimana keduanya merenungkan peran sejarah dan budaya dalam membentuk identitas politik. Fadly Zon yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan RI ini membuka obrolan dengan memperkenalkan Aji sebagai seorang akademisi yang memiliki pemahaman mendalam dan komprehensif tentang Timur Tengah dan dunia Islam. Saya kedatangan seorang scholar, seorang ilmuwan yang bermukim di New York, Amerika Serikat, seorang yang mengajar di New York University, yang sudah cukup lama menggeluti kajian tentang Timur Tengah dan Islam. Ujarnya. Fadly Zon dengan penuh kekaguman menggambarkan perjalanan karir Aji, yang kini berada di level asisten profesor, dan bagaimana seorang Indonesia bisa mengajar di universitas terkemuka di Amerika Serikat. Ia kemudian menantang Aji untuk menceritakan bagaimana bisa sampai di posisi tersebut, serta alasan mengapa ia memilih fokus pada kajian Timur Tengah dan Islam. Ismail Fajri Alatas pun berbagi cerita tentang latar belakangnya. Dia memulai perjalanan intelektualnya di Jakarta, melanjutkan pendidikan ke Melbourne, dan akhirnya menempuh pendidikan S1 di Universitas Melbourne dengan mengambil sejarah. Setelah menyelesaikan gelar S1, Aji melanjutkan studi ke Asia Tenggara, memilih untuk mengenyam pendidikan di National University of Singapore, NUS. Di sana, ia berinteraksi dengan para sejarawan ternama seperti Michael Lavan dan Anthony Reid. Awalnya, ia tertarik untuk mendalami sejarah ulama Indonesia, namun Aji mulai merasa kurang cocok dengan pendekatan sekuler yang dominan dalam disiplin sejarah. Aji menyadari bahwa sejarah seringkali mengabaikan atau meremehkan sumber-sumber lokal yang memiliki nilai historis tinggi, seperti Babat, Suluk, dan Hikayat. Banyak sejarawan Eropa yang skeptis terhadap sumber-sumber ini karena dianggap tidak dapat diverifikasi. Sebagai reaksi terhadap keterbatasan ini, Aji beralih ke antropologi, disiplin yang menurutnya lebih terbuka dalam memahami kearifan lokal dan pemikiran non-Eropa. Setelah memutuskan untuk mendalami antropologi, Aji melanjutkan studinya di Universitas Columbia, New York, di mana ia bergabung dengan program doktoral yang menggabungkan antropologi dan sejarah. Program ini langka dan sangat selektif, menerima hanya sejumlah kecil mahasiswa setiap tahunnya. Menurutnya, ketertarikannya terhadap dunia Islam dan Timur Tengah bukan hanya karena latar belakang pribadi, tetapi juga karena adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan sekuler dalam disiplin sejarah. Saya ingin mengambil teks dan budaya secara serius, kata penulis What is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia, Princeton University Press, 2021, itu. Aji menjelaskan mengapa ia beralih dari sejarah ke antropologi. Hal ini, menurutnya, membuka cara pandang yang lebih terbuka terhadap pemahaman kearifan lokal dan epistemologi masyarakat non-Eropa. Dari sini, Fadly Zon mengaitkan perjalanan intelektual Aji dengan dinamika politik identitas yang terjadi di Indonesia dan dunia. Menurut Fadly Zon, pembahasan tentang identitas, terutama dalam konteks nasionalisme, selalu terkait dengan politik identitas. Fadly menilai bahwa di Indonesia, meskipun kita sering mendengar istilah politik identitas, namun di dunia global, fenomena tersebut sudah menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan politik modern. Di seluruh dunia, politik identitas pasti ada, kata Fadly Zon, menunjukkan bahwa perbincangan tentang identitas, baik itu berbasis ras, agama, atau bangsa, adalah bagian dari dinamika politik global.
Keduanya lalu berbicara tentang konsep nasionalisme dan bagaimana hal itu terbentuk di dunia Melayu, termasuk Indonesia dan Malaysia. Aji mengungkapkan bahwa nasionalisme di dunia Melayu memiliki akar yang dalam, yang terhubung dengan pergeseran ideologi dan pemahaman terhadap tanah air. Menurutnya, konsep watan, yang kini diterjemahkan sebagai tanah air, berasal dari konteks yang lebih terbatas, yakni tempat kelahiran seseorang. Namun, pada abad ke-19, konsep ini berkembang menjadi sebuah ideologi politik yang dipengaruhi oleh pemikiran Perancis dan kesadaran terhadap teritorial nasionalisme. Fadly Zon menanggapi penjelasan ini dengan membahas bagaimana sejarah kolonialisme membentuk pemahaman tentang tanah air dan kebangsaan di Indonesia. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, kita masih berbicara tentang proses nation building, karakter building, kata Fadly. Ia menilai bahwa konsep negara bangsa di Indonesia, meskipun telah diusahakan sejak era kemerdekaan, masih menghadapi tantangan dalam membangun identitas nasional yang kokoh. Proses ini tidak selalu mulus, dan bahkan seringkali terjadi ketegangan antara identitas lokal dan nasional, antara politik berbasis tanah air dan politik berbasis bangsa. Menurut Fadly, salah satu hal yang menarik dalam sejarah Indonesia adalah upaya institusionalisasi konsep tanah air yang pernah muncul dalam ideologi Indische Party. Fadly menyebut bahwa ideologi ini, yang mencoba menyatukan berbagai kelompok etnis di tanah Hindia Belanda tanpa memandang asal-usul etnis, adalah suatu gagasan yang revolusioner pada masanya. Meskipun akhirnya kalah dalam sejarah, gagasan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang modern. Ketika Sumpah Pemuda, kita sudah berani mengatakan kita satu tanah air, satu bangsa, ujar Fadly dengan penuh rasa hormat terhadap semangat nasionalisme yang tercipta saat itu. Sementara itu, Aji menyoroti bahwa politik identitas di Indonesia dan di seluruh dunia tidak hanya terbatas pada isu-isu etnis atau agama, tetapi juga pada isu-isu yang lebih luas seperti gender, kelas, dan lingkungan hidup. Aji mengatakan, politik identitas adalah konsep yang tidak bisa kita hindari. Setiap individu, dalam konteks politik, akan selalu membawa serta identitasnya, baik itu budaya, ras, agama, atau kelas. Ia mengkritik asumsi dalam filsafat politik liberal yang mencoba mengaburkan peran identitas dalam kehidupan publik. Aji menganggap bahwa tidak ada satupun individu yang dapat keluar dari identitasnya. Identitas itu selalu membentuk cara kita berpikir dan bertindak, baik di dalam ranah publik maupun pribadi. Fadly Zon pun menanggapi pandangan ini dengan menghubungkannya dengan pengalaman di Indonesia. Ia menganggap bahwa Indonesia, sebagai negara yang plural, harus mampu menyeimbangkan antara identitas lokal dan identitas nasional. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara nasionalisme berbasis kebangsaan dan nasionalisme berbasis tanah air? Tanya Fadly, merenungkan ketegangan yang muncul antara keduanya. Ia mengamati bahwa Indonesia, meskipun memiliki satu bahasa nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya, tetap harus menjaga keberagaman sebagai kekuatan. Dalam perbincangan ini, keduanya sepakat bahwa identitas, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan konteks budaya. Tanah air bukan sekadar teritorial, itu adalah sebuah bentuk keterikatan politik, kata Aji, mengakhiri perbincangan tentang bagaimana ideologi nasionalisme di Indonesia telah berkembang dan beradaptasi dengan dinamika politik global. Dalam obrolan santai tersebut, Aji mengungkapkan pandangannya tentang hubungan antara tradisi dan modernitas. Ia menekankan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis dan ketinggalan zaman, melainkan sebuah sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia mengibaratkan tradisi sebagai monarki Inggris yang tetap eksis meskipun negara tersebut telah berkembang menjadi demokrasi modern. Bagi Aji, baik tradisi maupun modernitas memiliki ruang untuk berkembang bersama. Dalam pandangannya, perubahan sosial dan politik tidak perlu memusnahkan tradisi, tetapi harus mampu menjembatani keduanya untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman.